Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini tubuh sehat dan kuat Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kesempatan yang baik kami mau gunakan untuk belajar firman Allah. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Memahami Rencana Tuhan. Dan kita akan membaca bersama di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mengerti semua harus terjadi di dalam kehidupanku. Mengapa semua ini harus kualami? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah masa sulit dan penantian yang sangat panjang, atau bahkan saat semua terlihat tidak seperti yang kita harapkan, mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksud semua ini? Tetapi lewat firman Tuhan kita mau sama-sama belajar memahami rencana Tuhan. Hal pertama yang kita pelajari dari ayat ini, bahwa rencananya selalu yang terbaik. Kita membaca tadi di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Allah katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan meninggalkan mereka di Babel begitu saja, di dalam penderitaan dan sengsara yang mereka hadapi. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena Tuhan tidak pernah lupa bahwa rancangannya untuk bangsa Israel adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Terkadang di dalam menjalani hari lepas hari, yang kita alami, yang kita rasa justru sakit secara daging. Air mata mewarnai kehidupan kita, seolah-olah jalan di depan tampak gelap. Sepertinya Tuhan membiarkan dan melupakan kita seorang diri. Namun firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, ya, bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa di tengah kekelaman ada satu tangan, yaitu tangan Tuhan yang sedang menenun sesuatu yang jauh lebih indah, karena rancangannya adalah yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk dapat memahami rencana Tuhan, hal yang kedua yaitu belajar mengikuti prosesnya. Yeremia 29 ayat 10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mendapati, kita akan memahami bagaimana Tuhan terlebih dahulu menyuruh bangsa Israel ini untuk tinggal di Babel sebagai tawanan selama 70 tahun. Mereka membangun rumah di Babel, mereka beranak cucu di Babel. Bahkan bangsa Israel berdoa untuk kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Bangsa Israel harus mengikuti proses Tuhan. Bukan sehari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, tetapi firman Allah berkata 70 tahun mereka belajar bahwa rencana Tuhan bukan sekedar keluar dari masalah, melainkan dibentuk lewat masalah.
Dan ini adalah sebuah proses yang tidak menyenangkan secara daging. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu, kita mengenal seorang motivator yang bernama Nick Vujicic, bukan? Ya, dia adalah seorang pria yang terlahir tanpa tangan. Dia seorang pria yang terlahir tanpa kaki. Sebagai proses yang sangat panjang dalam hidupnya. Namun Tuhan memakai hidupnya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, membangkitkan semangat orang. Ya, lewat kesaksiannya, lewat kata-kata motivasi yang dia sampaikan. Ada satu kalimat yang terkenal yang dia ucapkan, ya, dia katakan, Tuhan tidak harus mengubah keadaanmu, dia bisa mengubah caramu melihat keadaan. Dan hal inilah yang dialami oleh seorang Nick. Tuhan tidak mengubah kondisi fisiknya pada saat itu. Tuhan tidak menumbuhkan kembali tangannya ataupun kakinya, tetapi Tuhan mengubah cara Nick melihat kondisi atau keadaan yang dia alami. Jika hari-hari ini kita merasa bahwa proses kita terlalu berat, sulit dan panjang, mari kita belajar untuk tidak meminta keluar dari proses tersebut. Tetapi biarlah kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan supaya kita ini diberi hati yang rendah dan diberi ketaatan untuk tetap dapat mengikuti setiap prosesnya. Tuhan tidak sedang mengajarkan saya dan saudara bertanya, Tuhan, mengapa? Ya, tetapi Dia mau kita memahami bahwa di akhir, di ujung jalan sana, pengharapan itu ada. Ya, ada hari depan yang indah dan yang terbaik bagi setiap kita yang setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kami, membuat kami meyakini lebih lagi bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Beri kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan, untuk kami tidak keluar dari setiap proses yang Tuhan izinkan kami alami. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami tidak tahu apa yang akan menimpa hidup kami, apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kami imani, bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dan terindah bagi kami. Tuhan, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami berkat-Mu. Tuhan, tolong buat berhasil segala hal yang akan kami kerjakan di hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.